Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam semesta, yang telah menciptakan segala sesuatunya mengandung hikmah dan manfaat. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya untuk yang kedua kalinya dalam membahas tentang COVID-19. Dalam pertemuan kedua ini saya mengambil judul virus corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Namun bukan berarti manusia itu bisa atau mampu menjadi umat yang baik. Para pemirsa, saya akan mengambil sebuah contoh. Mungkin kita semua pernah berkunjung ke suatu tempat tersebut, ke tempat saudara kita, ke tempat sahabat, ataupun ke tempat pimpinan-pimpinan tempat kita bekerja, atau tempat pejabat-pejabat. Nah, dalam kunjungan itu kita adalah sebagai pendatang. Nah, secara otomatis kita akan patuh, taat pada suatu situasi yang di tempat yang kita kunjungi. Nah, para pemirsa sekalian, sebenarnya manusia hidup di dunia ini adalah juga pendatang. Bahkan lebih dari itu, kita juga ciptaannya. Bagaimana kita sebagai pendatang atau sebagai ciptaannya? Sudahkah kita patuh pada aturannya? Mari kita lihat di surat At-Takabun ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq wa sawwarakum ahsana suwarakum wa ilaihir nasir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirun nama ma tulinun wallahu alimun bijatis sudur. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya lah kamu kembali. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi,
dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hatinya. Para pemirsa sekalian, ayat ini jelas menerangkan kepada kita bahwasanya bumi ini beserta isinya, bahkan langit, ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surat As-Sajdah 4 Allah mempertegas lagi, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi waliyyin wa laysa ba'in afala tatadhakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam 6 masa, kemudian bersemayam di arsy. Tidak ada selain Dia yang mampu memberi pertolongan ataupun syafaat. Apakah kamu tidak memikirkan? Nah, para pemirsa sekalian, untuk itulah saya mempertegas lebih dahulu tentang keberadaan kita di dunia ini, sebelum kita masuk kepada inti permasalahan sesuai dengan judul yang saya utarakan di depan. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, keberadaan kita di dunia ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Baqarah 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mengucapkan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita sama-sama mengetahui keberadaan kita di atas bumi ini, maka sudah sepantasnya kita tunduk dan patuh kepada suatu aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Quran, yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama lagi dalam hitungan hari bulan suci Ramadan akan tiba. Harapan kita mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan, dalam menyambut Ramadan ini, kita dapat menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga virus corona ini dapat diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah buku, yaitu dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya yang berjudul Bazlul Ma'un fi Fadlih Ta'un lil Hafiz, halaman 369, yang menerangkan pada umumnya wabah penyakit yang terjadi di negara-negara umat muslim sepanjang sejarah terjadi di masa musim semi dan diangkat atau hilang pada awal musim panas. Para pemirsa sekalian, kita sama-sama tahu bulan April ini adalah awal dari bulan panas atau musim panas. Mudah-mudahan virus COVID-19 dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali dapat beraktivitas seperti semula, perekonomian dapat berjalan kembali normal, anak-anak sekolah dapat belajar kembali, tidak seperti sekarang ini suasana sangat mencekam. Namun perlu saya tambahi, kita tidak bisa hanya berpangku tangan, duduk diam, tapi kita juga harus ada usaha untuk menyelesaikan masalah yang ada ini. Karena pemerintah juga menganjurkan kepada kita untuk tetap di rumah, ataupun secara tidak langsung juga kita dianjurkan untuk mandiri dalam penyembuhan penyakit ini. Untuk itu mari kita lihat di surat Al-Ahzab 33 yang berbunyi, waqarna fi buyutikunna wa la tabarasna tabaruzal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allaha wa rasuluhu innama yuridullahu liyuzhina ankumur jasa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, para pemirsa sekalian, dan hendaklah kamu tetap di rumah. Nah, janganlah kamu berhias bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Makna daripada ayat ini, pemerintah juga menghimbau kita agar kita sekarang ini harus tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sedangkan Al-Quran 1400 tahun yang lebih telah menerangkan kepada kita untuk tetap berada di rumah.
Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada istri-istri para rasul. Cuman Al-Quran adalah hudan, adalah petunjuk buat kita. Bagaimana kita mengambil iktibar makna daripada ayat ini untuk kita yang hidup. Nah, sebenarnya agar kita tetap di rumah itu, karena di luar sana bukan hanya satu penyakit yang ada. Wabah cukup banyak di luar. Wabah-wabah maksiat, wabah-wabah perjudian, wabah-wabah premanisme, segala macam wabah ada di luar. Nah, kemudian bukan berarti kita tidak boleh keluar. Nah, tapi janganlah kamu berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu bisa kita kategorikan pola hidup mereka, yaitu ubuddu, harta benda, uang, harta, popularitas, itulah yang mereka kejar, kesenangan. Allah menerangkan tentang ini di surah 100 ayat 1 sampai 11 yang berjudul Al-Adiyat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَعَصَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Yang artinya, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kaki-kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sungguh dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang dalam kubur dikeluarkan dan apa yang disimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, gambaran kehidupan orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kehidupan jahiliyah yang dulu ternyata sampai sekarang masih ada. Makanya Allah memperingatkan kita di ayat-ayat lainnya, yaitu di ayat surah 102 At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir
kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang artinya saya akan menerangkan hanya 3, saya bacakan 3 artinya, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Dan kemudian di surah 104 juga Allah memberikan kita pengertian, yaitu Al-Humazah yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yasabu anna malahu akhlada kalla lahum bazanna fil khutama wa ma adraka khutama narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi amadin mumaddadah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengakalkannya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, di sini jelas yang disebut dengan kehidupan jaliyah, yaitu tidak ada batasan. Allah menghamparkan dunia ini, manusia silahkan saja berbuat apapun. Tapi sebagai umat muslim, kita diberi batasan. Apa itu batasannya? Yaitu aturan Al-Quran. Jadi, siapa yang tidak mau mengikuti batasan-batasan ini, Allah menyatakan mereka itu seperti orang jahiliyah, tidak ikut aturan. Kemudian di ayat selanjutnya, di situ dinyatakan dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai alul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, ayat ini ingin kita berada di rumah itu taat kepada Allah dan Rasul. Mari kita lihat apa sebenarnya maksud daripada ayat ini. Taat kepada Allah, yaitu konsepnya Allah, Al-Quran. Rasul adalah orang yang membawa Al-Quran dan untuk disampaikan kepada umat. Nah, mari kita lihat di surat 53 ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad membacakan Al-Quran, menerangkan Al-Quran berdasarkan keinginannya, tapi menurut wahyu dan diwahyukan. Muhammad diajarkan. Kemudian kita lihat juga di surah 46 ayat 9. Kul ma kuntu bid'am minar rasuli ma ma'adri ma yaqabu bih wa nabikum in attabi'u ma huwa ilayya wa ma ana illa nazirun mubin. Rasul menyatakan di situ berbunyi, aku atau Muhammad bukanlah rasul yang pertama
Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadaku dan juga kepadamu. Aku hanya menjalankan wahyu dan menjelaskan. Nah, dari kesimpulan ini, Rasul adalah orang pilihan. Kita bisa lihat di surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasul itu suri teladan, contoh terbaik. Ayat ini jelas menyuruh kita tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Nah, bagaimana kita di rumah itu beraktivitas dengan keluarga, anak, memakai sebuah aturan. Kita harus bisa menciptakan suasana muslim. Bagaimana kita beraktivitas, bersosial, berpolitik, berbudaya, sesama keluarga. Karena dari rumah itulah bisa kita sebut central lock. Kalau itu bisa kita bentuk dengan baik, itulah kunci keberhasilan sebuah negara, sebuah daerah. Mereka bisa dibentuk dengan satu aturan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Saya memberi contoh seperti ini. Bisakah kita naik haji atau melaksanakan haji tanpa manasik? Tentu nggak bisa. Bisakah kita mendapat surga yang sebenarnya, yang dijanjikan Allah, tanpa kita membuat surga di dunia? Nah, apabila kita kepala keluarga dipahamkan Al-Quran dan melaksanakan ajaran itu, kemudian istri kita taat dan patuh kepada suami, kepada kita, dan anak dipahamkan Al-Quran, inilah dia yang disebut dengan jannah dunia. Sehingga jannah yang sebenarnya dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai. Kemudian, apakah tanpa Al-Quran suatu keluarga bisa sukses? Jawabannya bisa. Kalau ukurannya dunia, suami dan istri mengadakan suatu mufakat untuk membina keluarga dengan aturan yang mereka ikat dan mereka buat. Apalagi suami istrinya adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan mereka. Mereka membina anak-anak mereka dengan satu aturan, sehingga anak-anak mereka juga sukses menjadi seorang sarjana dan berkarir dengan baik. Pertanyaannya, apabila mereka keluar dari rumah, mampukah mereka menjalankan aturan? Satu. Yang kedua, apabila mereka sudah mencapai umur yang telah tua dan tidak mampu berbuat banyak, ini anak akan mengabdi kepada orang tua, karena orang tua yang telah membesarkan mereka, memberi, membiayai, sehingga mereka anak-anaknya menjadi berhasil. Mereka anak-anaknya akan berkorban untuk orang tua. Apa saja mereka lakukan, membiayai orang tuanya, tapi caranya berbeda. Mereka akan menempatkan orang-orang tua ini di satu tempat, sebut saja panti jompo, atau mereka membayar orang-orang untuk mengurus orang tuanya, karena mereka punya kesibukan yang lain. Dan kemudian apabila kepala keluarga memakai aturan sendiri, istri
memakai aturan sendiri, anak memakai aturan sendiri, maka keluarga yang dibentuk ini kemana arahnya? Kita sama-sama bisa membayangkan apa yang terjadi. Tentu neraka dunia. Para pemirsa sekalian, kesimpulan daripada permasalahan yang telah kita terangkan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang virus corona atau COVID-19 berdasarkan Al-Quran, bagaimana akhirnya kita mengharapkan semua agar virus corona atau COVID-19 dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah sesuatu yang benar dan tidak terbantahkan. Hal ini dapat kita lihat di surat An-16 ayat 89. "Wa nunazzilal kitaba tabyanan likulli syai'in." Telah kuturunkan Al-Quran kepadamu untuk menerangkan segala sesuatu. Nah, Al-Quran akan menjawabnya semua. Dan Al-Quran juga akan mampu menyelesaikan ini semua. Itu kembali kepada kita. Mampukah kita untuk mengikuti petunjuknya dengan benar? Karena pemerintah sudah memberikan saran yang terbaik untuk kita tetap di rumah, untuk menjaga rantai perkembangan COVID-19 ini agar terputus. Usaha pemerintah sudah, tinggal usaha daripada kita. Nah, berdasarkan surah 33 dan ayat 33 tadi, itulah dia solusi yang diberikan Al-Quran untuk kita tetap di rumah dengan upaya aktivitas kita di rumah juga dibentuk dengan satu aturan Al-Quran, yaitu taati Allah dan Rasul, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Allah menghendaki agar kamu terhindar dari dosa dan kamu menjadi orang yang bersih sebersih-bersihnya. Kita yakin dan yakin-yakinnya virus ini dapat hilang memasuki bulan April ini, karena kita bisa melihat di surat At-Takabun 10, "Ma asoba musibatin illa bi'izni wa may yu'min billahi yahdi qalbah bikulli syai'in alim." Tidak ada satupun musibah yang menimpa dirimu kecuali atas izin Allah. Dan apabila kita beriman, Allah akan memberikan petunjuknya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini musibah itu datangnya juga dari Allah. Allah mengetahui. Walaupun sebenarnya musibah itu kita sendiri yang membuatnya. Di surah 42 ayat 30. Nah, apabila kita beriman, yaitu kita taat pada satu aturan yang telah diberikan Al-Quran, dan kita memahaminya dan melaksanakannya, mudah-mudahan virus yang ada sekarang ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itulah kesimpulan yang dapat saya ambil atau kita ambil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat saya dan keluarga dan buat para pemirsa sekalian. Dan yang paling harus saya ingat adalah mohon maaf saya kepada sebuah pihak, karena apabila kita membacakan satu saja huruf Al-Quran, maka berlakulah hukumnya, yaitu tajwid. Apabila kita menerangkan ayat-ayat Al-Quran, maka berlakulah hukumnya, memahami dan mengamalkan. Saya memahami dengan sungguh-sungguh. Kemampuan saya untuk membaca maupun memahami masih sangatlah rendah. Maka untuk itu saya mohon maaf kepada semua pihak, khususnya kepada cendekiawan muslim, para ulama, para guru-guru besar, para pimpinan-pimpinan sekolah, pondok-pondok pesantren beserta jajarannya.
dan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia khususnya, dan juga kepada para sahabat-sahabat saya yang telah banyak membantu, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada ikhwana saya yang saat ini tempat saya masih menggali ilmu, saya mohon maaf. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa menit?